Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku semuanya, pagi Syawal 1441 Hijriah, ada beberapa kalangan yang sangat tertarik untuk membahas tanda-tanda akhir zaman. Sebelum datangnya hari kiamat, akan ada tanda-tandanya. Baik itu tanda-tanda ada yang sudah terjadi, yaitu Rasulullah diutusnya, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan membahas bagaimana kita, seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhir, membaca tanda-tanda yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Ikuti saya ya. Pasti pernah mendengar tentang dukhon. Pasti pernah mendengar tentang 3 tahun musim kemarau berturut-turut sebelum kedatangan Dajjal. Ya, itu yang berulang-ulang kali hari ini sangat hangat dibicarakan. Kiamat itu pasti terjadi. Adapun untuk menyimpulkan tanda-tandanya harus kita berhati-hati. Yang pertama, kaidah yang dibuat oleh ulama adalah harus mengambil dari sumber dalil yang mutawatir, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah harus mengambil dari dalil yang sahih atau hadis-hadis sahih. Hanya itu saja, karena yang kita bahas adalah perkara gaib, perkara keyakinan. Keyakinan ini harus berbasis kepada pijakan yang kokoh. Nah, pijakan yang kokoh dalam agama Islam hanya bersumber dari dalil yang mutawatir dan juga dari dalil yang sahih. Di bawah itu kita tidak pakai. Maka kalau ada orang yang berbicara tentang dalil dan hadis tentang tanda-tanda kiamat, seleksi dulu. Apakah dalil itu dapat dipercaya, pijakannya kokoh? Kalau tidak, sebagaimana dongeng biasa, nggak perlu kita gubris. Artinya disingkirkan aja berita-berita seperti itu. Yang keliru saudaraku adalah terburu-buru dalam menyimpulkan tanpa merujuk kepada data yang valid. Pernah dengar heboh ya, tahun 2019, 2020, 2021, ini adalah 3 tahun berturut-turut masa kekeringan, masa kemarau sebelum datangnya Dajjal. Kenapa saya sebutkan terburu-buru? Karena data yang dipakai katanya merujuk kepada perkiraan BMKG. Tapi setelah saya cek di situs resmi bmkg.org, ternyata di situs itu membantah tentang terjadinya kemarau 3 tahun berturut-turut. Padahal orang tersebut yang banyak menggembor-gemborkan akhir zaman ini telah mengatakan ini tanda-tandanya bahwa Dajjal akan datang sebentar lagi gitu. Diperkuat dengan data ini. Kemudian yang kemarin juga terjadi adalah ada yang memprediksi bahwa di bulan puasa ini, bulan puasa 1441 Hijriah akan ada dukhon. Juga merujuk kepada data, katanya akan ada benda langit. Ini sudah katanya sudah dikonfirmasi oleh NASA lah gitu ya. Benda langit yang jatuh ke bumi kemudian menghasilkan dukhon. Nah, hal-hal seperti ini sama saja dengan meramal. Dan meramal itu haram, tidak boleh. Apalagi kalau tidak dikatakan meramal berarti terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu. Karena terburu-buru mengambil dari data yang tidak valid. Maka kita harus bijak dalam mensinkronkan atau mengkorelasikan antara kabar dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis yang sahih dengan fenomena alam yang terjadi hari ini. Siapa yang bisa memprediksi itu atau siapa yang bisa mengkorelasikan? Tentunya kita rujuk dulu kepada para ulama yang sangat paham dengan agama ini, yang menguasai berbagai dalil dan juga penjelasannya. Kemudian setelah kita mendengarkan dari mereka, tentunya kita juga merujuk kepada ahli baik itu ahli astronomi ataupun ahli-ahli yang lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang muncul pada hari ini. Kalau itu berkaitan dengan dukhon, baik kalau itu yang berkaitan dengan
kekeringan dan kemarau, maka rujuk kepada para kesimpulan ulama, kesimpulan para ahlinya, dan itu ahli seluruh dunia, bukan hanya kesimpulan atau data yang diambil dari kelasnya BMKG yang lokal Indonesia saja. Maka untuk menasehati umat, saya rasa Al-Quran itu sudah cukup untuk memberikan peringatan. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah juga sudah cukup untuk memberikan peringatan, menasehati dan memperingatkan umat tentang dekatnya akan hari kiamat. Tidak perlu dibumbu-bumbui dengan berita-berita dan diheboh-hebohkan seperti ini. Karena khawatirnya ketika kejadian itu tidak terjadi, seperti prediksi-prediksi tadi itu tidak terjadi, umat akan kecewa dan menganggap bahwa ini adalah berita bohong, sehingga tidak mempercayai lagi apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, apa yang benar datang dari Allah dan apa yang keliru tentu saya masih membutuhkan bimbingan dari para ustadz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.